28 Februari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul melukai diri sendiri. Bapak Ibu, manusia kerap hidup seolah-olah ia telah memiliki segala sesuatu. Sikap ini tampak wajar, bahkan dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kemandirian. Namun sesungguhnya, hidup dengan cara demikian adalah bentuk penyangkalan paling halus terhadap kebenaran paling dasar, yaitu kita ada karena diciptakan. Ada Allah yang menciptakan hidup ini, dan Ia memiliki kehendak serta rencana atas setiap manusia. Pertanyaannya bukan apakah kita mengetahui hal itu, melainkan apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Kita patut bersyukur karena hidup di sebuah tempat dan zaman di mana Injil masih dapat diberitakan dengan bebas. Kesempatan untuk berubah masih terbuka. Oleh karena itu, selama pintu anugerah belum tertutup, manusia dipanggil untuk mengambil keputusan yang serius memilih Tuhan. Ya, memahami kehendaknya dan melakukan kehendak tersebut. Pilihan ini tidak berhenti pada pengakuan iman, tetapi menuntut perhatian penuh terhadap langkah hidup sehari-hari seperti perkataan yang diucapkan, sikap terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua, dan cara memperlakukan waktu, uang, dan seluruh aspek kehidupan. Hidup ini sesungguhnya adalah ruang milik Tuhan. Manusia bukan pemilik, melainkan penata layan. Karena itu hidup perlu diserahkan kembali kepada Dia yang empunya. Dalam realitas ini, manusia sering diperhadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Kesempatan untuk menuruti dosa selalu tersedia, ya. Tetapi ketaatan menuntut penyangkalan diri, dan itu terasa seperti melukai diri sendiri. Menahan amarah ketika ingin meluapkannya, memilih diam ketika ingin membalas, menolak kenikmatan sesaat demi kebenaran. Inilah yang disebut kematian daging. Ya, bukan tindakan yang liar, melainkan keputusan sadar untuk hidup di bawah kendali dan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri menetapkan standar hidup yang tinggi, yaitu kesempurnaan. Menolak panggilan ini bukan sekedar menolak sebuah ajaran, tetapi menolak Allah itu sendiri. Banyak orang menganggap tuntutan ini tidak wajar dan terlalu berat. Memang tidak mudah. Taruhannya bukan sekedar kenyamanan hidup, melainkan seluruh keberadaan manusia. Namun di tengah pergumulan itu, ketika seseorang mulai menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, sebuah ruang batin terbuka, yaitu ruang di mana Tuhan berbicara dengan lembut namun tegas. Seiring dengan proses pembersihan hidup, kepekaan rohani seseorang akan meningkat sehingga suara Tuhan menjadi semakin jelas, hingga pada titik di mana hatinya diliputi oleh kegentaran yang kudus. Pada saat itu, manusia dapat sampai pada pengakuan terdalam, yaitu
hidup lama telah berakhir. Pelabuhan sejati telah ditemukan dan kebahagiaan tidak lagi dicari di luar Tuhan. Dari titik ini perubahan hidup bukan lagi pilihan opsional, melainkan keniscayaan, yaitu kekudusan menuntut perjuangan nyata, bukan kompromi. Rasul Petrus menegaskan hal ini dalam suratnya. Ia menulis bahwa peringatan-peringatan diberikan untuk membangkitkan pengertian yang murni, agar orang percaya mengingat firman para nabi dan perintah Tuhan yang telah disampaikan melalui para rasul di dalam 2 Petrus 3 ayat 1-2. Peringatan seringkali terdengar tidak nyaman, ya. Jangan marah, jangan hidup sembarangan, bertobatlah. Namun justru di kemudian hari, manusia akan menyadari bahwa peringatan itulah yang menyelamatkan. Kekekalan adalah realitas yang dahsyat. Dan mengabaikannya berarti mempertaruhkan segalanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sayangnya peringatan rohani kerap disalahpahami. Ada stigma bahwa para pelayan Tuhan hanya menakut-nakuti manusia dengan neraka demi kepentingan pribadi. Pandangan ini bukan hanya keliru, tetapi berbahaya. Sebab menumpulkan hati terhadap kebenaran. Penyakit rohani jauh lebih mematikan daripada penyakit jasmani. Tubuh yang terbaring di rumah sakit masih memiliki harapan pemulihan. Tetapi jiwa yang terjerumus ke dalam kebinasaan kekal hanya mengenal ratap tangis dan kertak gigi. Petrus kembali mengingatkan bahwa di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka mempertanyakan janji kedatangan Tuhan dan hidup seolah-olah segala sesuatu akan tetap berjalan seperti semula dalam 2 Petrus 3 ayat 3-5. Ironisnya, mereka bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah, melainkan mereka yang mengaku percaya kepada Allah adalah pencipta langit dan bumi. Pengakuan iman mereka tidak sejalan dengan perilaku hidupnya. Dengan cara hidup yang sembrono, mereka mengejek Tuhan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Sejarah telah menjadi saksi bahwa penghakiman Allah bukanlah mitos. Dunia yang dahulu pernah binasa oleh air bah, kini dipelihara untuk penghakiman yang akan datang. Dalam 2 Petrus 3 ayat 6-7. Realitas ini meninggalkan suatu kesimpulan yang tidak dapat dihindari, yaitu hidup ini tidak dapat dijalani sembarangan. Ada Allah yang hidup, dan suatu hari setiap manusia akan berdiri di hadapannya. Kesadaran ini seharusnya menggugah manusia untuk bertobat. Ya, bertobat bukan karena takut semata, tetapi karena menyadari kebenaran. Mengabaikan panggilan ini berarti membahayakan diri sendiri. Bukan hanya dalam hidup sekarang, tapi juga dalam kekekalan. Hidup yang benar di hadapan Tuhan bukan beban, melainkan satu-satunya jalan menuju keselamatan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.